Jadi gue berasanya di gua itu gue kayak agak sumeng, tapi nggak demam ya. Terus gue batuk, kering ya, dan agak pusing. Gue cobalah swab. Dia udah yakin banget sewaktu gue swab pasti hasilnya negatif. Katanya gue positif. Hai guys, welcome to Super Bean Family. Dimana kami percaya bangun keluarga harusnya Seru! Kali ini agak berbeda karena kita nggak share sesuatu hal yang seru-seru, tapi shocking sebenarnya karena 1,5 bulan yang lalu kira-kira Melly kena COVID. Yes, nggak salah dengar, dia kena COVID. Tapi untungnya praise God, cuman Melly aja yang kena, nggak ada lagi yang kena, seluruh keluarga besar nggak ada yang kena. Irwan, anak-anak juga nggak ada yang kena, bahkan sampai teman ada yang nanya, Irwan, sekamar gak sih? lu satu kamar nggak sih sama Melly gitu kan? Ya jadi thank God kita semua nggak kena. Dan yang lebih bersyukurnya lagi adalah dalam 2 minggu Melly dinyatakan negatif dan Melly nggak menggunakan obat apapun, hanya vitamin aja karena memang dia ada autoimun. Oleh karena itu, we are so grateful tentang itu. Yes. Nah, kali ini kita mau sharing karena ada beberapa orang yang bertanya-tanya pada saat kita post di sosial media, pada saat Melly sudah sembuh, banyak yang bertanya-tanya macam-macam. Makanya kita mau share kali ini apa yang kita tahu, semoga ini berguna untuk kalian semua. Yes, jadi amit-amit ya kalau one day ada teman atau saudara yang kena, jadinya nggak panik kayak kita gitu kan. Yes. Jadi sebenarnya udah tahu lah what to do sewaktu isoman atau pas kena COVID. Yes, exactly. So, pertanyaan pertama, kok bisa sih Melly kena COVID? Iya, padahal sih kalau teman-teman yang tahu ya prokes kita itu super ketat, apalagi ya tau lah ya dia punya prokes tuh bisa bikin geleng-geleng kepala. Dan gue juga jarang banget keluar, paling keluar cuma buat olahraga sama ada hal penting ya. Semua kalau meeting apa sama orang juga semuanya virtual. Jadi nggak tahu juga kena di mana. Paket semuanya udah pasti disemprot, udah semuanya. Iya, prokes pokoknya yang namanya prokes apapun yang kalian pernah dengar udah dilakuin ekstra lah sama dia lah pokoknya ya. Jadi kita nggak tahu kena di mana, tapi namanya virus ya, bisa dari mana aja. Tapi tenggatnya itu tadi yang kayak Irwan ngomong, cuman gue doang yang positif. Anak-anak sama Irwan, keluarga besar semuanya negatif. Dan I'm very grateful for that ya. Yes, of course. Yes. Jadi untuk kalian-kalian, please think over untuk akhirnya menganggap remeh virus ini. Virus ini bisa masuk dari mana aja. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa sih gejalanya sehingga lu memutuskan untuk ngecek? Oke, jadi gue berasanya di gue kayak agak sumeng, tapi nggak demam ya. Terus gue batuk, kering ya, dan agak pusing. Tapi gue pikir karena gue keramas malam-malam banget hari-hari sebelumnya ya. Gue pikir gara-gara itu masuk angin. Tapi ternyata kok besokannya masih nggak enak, ya kan? And then after gue juga mau nganterin nyokap vaksin. Nah makanya sebelum nganterin nyokap vaksin ketemu nyokap karena berasa badan nggak enak, gue cobalah swab. Dia udah yakin banget sewaktu gue swab pasti hasilnya negatif. Katanya gue positif. Ya, aduh mikirnya jangan macem-macem deh, gitu kan? Iya katanya gue positif, udah positif ya udah langsung gue kan bingung juga ya. Gue positif nih, nggak menduga kalau gue bakal positif. Akhirnya gue telepon dia, terus ya udah balik lah. Akhirnya nggak jadi nemenin nyokap vaksin, gue balik langsung masuk kamar untuk isoman. Yes, gitu. Oke. Nah ini yang akhirnya kita perlu jelaskan lebih lanjut ya, dan juga ada pertanyaannya di mana setelah kita tahu kalau misalnya Melly positif, apa yang kita lakukan gitu. Iya, pertama sih ya yang pasti ya walaupun ini agak susah mungkin ya, tapi basically gue emang orangnya cuek banget ya. Jadi gue pas tahu positif ya udah gue cuman positif nih, terus gue telepon dia, gue tuduh gitu loh, tapi tenang banget kayak ya udahlah gue positif, gue nggak berasa apapun. Walaupun kayak gue denger ya bakal kayak sesak nafas apa segala, ya udahlah nggak ada apa-apa, gue nggak ada apa-apa. Terus ya udah pas balik ya pokoknya yang penting tenang, jangan stres, itu penting banget, jaga pikiran, penting banget, jangan stres. Nah terus ya udah after that gue sampai rumah langsung gue isoman ya, masuk kamar. Nah terus yang kedua yang penting banget juga langsung cari dokter yang bisa lu percaya. Jadi gue kebetulan dikenalin sama satu dokter dari teman. Gue juga sebelumnya nggak kenal sama nih dokter, tapi akhirnya ya udah kita ngobrol, terus dia very baik banget. Terus dia nanya gejala gue apa segala bla bla bla. Terus dokternya bilang ya udah Ci di isoman aja, nggak apa-apa kok Cici masih gejalanya ringan gitu. Terus gue nanya apa segala, ya pokoknya gue nanya lah dan dia juga terus rutin nanyain kabar gue. Jadi apapun yang gue berasa aneh, gue langsung tanya sama nih dokter.
Itu penting banget ya punya satu pegangan dokter. Yes, dan yang penting dokternya harus yang membuat kita tenang. Yes. Ya, harus dokter yang bikin kita comfort, jadi kita juga nggak panikan. Jadi berapa kali si Meli panik, bukan Meli doang, gue juga panik untuk hal-hal tertentu. Terus habis itu tiba-tiba dokter, no it's okay, everything under control gitu ya. Soalnya paniknya tuh mungkin bukan dari guanya ya, karena tuh pas saat itu keluarga apalagi ya, terus kayak langsung kayak Mel, kamu harus begini, kamu harus begini, telepon gini, itu yang bikin panik tau gak sih, kayak kayak padahal sih ya kalau misalnya lu kayak gue sendiri gitu nggak ada yang keluarga yang telepon atau teman lingkungan deket yang telepon itu gue biasa aja, tapi karena everyone kayak langsung ngirim obat, ngirim ini, gue tuh jadi kayak aduh gimana ya, emang this is like a very gimana gitu, jadi kayak panik sendiri, kayak padahal sih nggak apa-apa kalau misalnya kita cuma dengerin tenang, nggak stres, dengerin dokter aja, I think it's gonna be okay ya. Maksud mereka baik sih. Iya, maksudnya baik. Cuman memang kalau misalnya kita langsung dapat pendapat dari banyak orang, dan kita semua juga tahu teorinya juga bisa berbeda-beda, jadi akhirnya membuat kita bingung. Jadi makanya pegang satu dokter atau dua dokter yang memang juga mereka harus senada bisa dibilang, sehingga akhirnya kita pegang mereka dan ikutin semua advice dari mereka aja. Memang yang bikin kita deg-degan adalah Meli juga ada autoimun, sehingga kita nggak bisa sembarang makan. Ada yang rekomendasi macam-macam, herbal dan segala macam, itu tidak boleh kita konsumsi. Jadi kita benar-benar sangat hati-hati sih ya. Yes, betul. Dan juga I think based on gejala perkembangan ya, maksudnya kalian yang tahu sendiri ya rasanya apa. Jadi dibawa tenang, rasanya apa, kasih tahu dokternya. Jadi kalau sampai emang kondisinya makin parah, ya dokternya bilang harus masuk rumah sakit, ya jangan sok jago-jagoan, enggak, gue nggak mau masuk rumah sakit, gue isoman aja. Jangan gitu juga, harus masuk rumah sakit. Kalau dokter bilang ya udah masuk rumah sakit. Gitu. Yes, jadi makanya pada saat kita isoman, kita juga benar-benar harus tahu rumah sakit terdekat. Ya, jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Itu yang mana sehingga ada apa-apa langsung buru-buru jalan. Jadi gua yang di luar itu udah selalu siap siaga tuh. Kalau ada apa-apa udah langsung tahu, langsung larinya ke rumah sakit yang mana. Yes, gitu betul. Sih. Yang ketiga, I think harus sedia namanya oximeter sama termometer. Jadi oximeter itu untuk mengukur oksigen di dalam darah lu. Kadar oksigen ya. Dan untuk termometer untuk suhu badan ya, yang pasti kalau misalnya udah sampai demam, langsung konsultasi ke dokter. Apapun semua dikonsultasikan ke dokter. Dan what to do gitu, dokter bilang harus apa, minum obat dulu kah atau apa dulu ya, semuanya tergantung dari dokter yang bisa kalian pegang. Yes. Dan juga oximeter itu kadar oksigen harus di atas 90 ya. Jadi kalau misalnya kalian sampai di bawah itu, talk to your doctor, itu penting banget ya. Dan juga selama isoman ada latihan pernafasan, kita kasih linknya di deskripsi di bawah. Di mana latihan pernafasan yang gua ambil yang gampang, jadi bisa ada pakai balon, jadi lu kayak tiup balon atau lu pakai tarik nafas panjang, lu kayak pakai sedotan diisi air, lu brrrr gitu loh, jadi kayak dibuang ke air isi gelasnya, jadi bikin bubble gitu loh. Jadi kayak lakuin terus menerus itu sehari mau berapa kali makin bagus sih. Jadi kayak latihan pernafasan aja biar lu nggak biar oksigen darah lu juga terus meningkat juga ya gitu. Ya terus udah gitu yang keempat, pastiin makan minum yang banyak, bergizi, tidur pun cukup, jangan begadang-begadang, jangan cuma di isoman sendirian di kamar terus gitu, wah I can see drakor seharian atau apapun itu. Jangan, benar-benar kita harus makan, minum, tidur yang cukup, dimana benar-benar makan apapun yang kelihatannya bergizi, lu makan aja, lu embat aja. Minuman yang kayak sekarang kan banyak ya, dan teman-teman waktu itu kirim juga minuman yang ada vitaminnya lah, kalau nggak minuman jus-jus buah-buah, sayur-sayur itu, lu embat aja lah semuanya, lu makan. Gak usah pikirin gemuk atau apa, nggak apa-apa, yang penting lu sehat, sembuh aja. Itu udah itu banget ya. Itu sih ya. Terus juga olahraga yang teratur. Di dalam itu usahain tetap olahraga dan jemur matahari. Nah kebetulan kita di apartemen itu gue susah banget matahari. Jadi mataharinya ada dan tiada ya di kamar itu, jadinya benar-benar gue dibantu pakai vitamin D3 dengan dosis yang lebih besar, lebih tinggi. Jadinya karena gue nggak kena matahari langsung, jadinya itu dibantu oleh vitamin itu ya. Gitu. Tapi olahraga teratur itu penting banget. Nah kalau gue lihat YouTube namanya Chloe Ting. Karena biasanya sebelum gue sakit pun gue olahraga itu. Jadi gue terus lakukan itu olahraga 10-15 menit tiap hari.
untuk supaya aktivitas keringetan, semua metabolisme dan lain, dan berasa jadinya lebih sehat gitu. Juga apa yang kita lakuin adalah gue bener-bener nggak kontak sama orang di rumah. Irwan sama anak-anak tuh bener-bener pure di luar, gue di kamar. Ya. Jadi kita bener-bener kayak itu ya, nggak ketemu ya, bener-bener gue kayak di kamar cuman buka pintu pas Irwan kasih makanan doang. Yes. Sama minuman sama vitamin. Jadi gimana lu kasihnya? Ya, jadi salah satu yang gue perhatiin adalah tetap dangerous sih, walaupun memang kita beda kamar, tapi memang kan angin tetap lewat, apalagi kalau pas dia buka pintu. Jadi pas dia buka pintu tetap ada angin yang keluar dari kamar, ya kita nggak tahu ada virus apa yang kebawa sampai ke lantai. Jadi makanya kita benar-benar kita bikin jarak. Nah, jarak tertentu itu kita batasin, dimana kita nggak boleh masuk ke dalam batas tersebut gitu. Nah, jadi gimana caranya kita kasih makan, kasih vitamin dan segala macam. Nah, timbullah ide-ide kreatif yang kita bisa lakukan adalah, untungnya kita ada skateboard gitu. Jadi kita taruh makanannya di skateboard, terus kita dorong pakai sapu, kita dorong tot sampai ujung. Nah, terus dia ambil. Nah, pas dia buka pun, walaupun dia pakai masker, dia nggak boleh ngomong sama sekali, kan kita juga tahu ya, masker kan nggak 100%. Jadi akhirnya dia abis ambil dia tutup, dia baru teriak, "Thank you Daddy!" gitu ya, itulah ya. Gue tutup pintu dulu baru teriak thank you. Yes, setelah dia tutup pintu baru dia teriak, "Thank you Daddy!" gitu. Iya, jadi kita benar-benar jaga jarak, pakai masker. Mereka juga di luar pakai masker, anak-anak full pakai masker ya di luar. Jadi ya bener ya kayak gitu deh. Sedih banget. Nggak bisa maksudnya tahu mereka di luar tapi gue nggak bisa pegang, nggak bisa. Kayaknya sedih lah pokoknya ya. Dan untuk precaution juga buat kita, karena again kita juga nggak tahu kan apakah kita menginjak virus-virus tersebut yang ada di lantai di mana, kita juga nggak tahu. Jadi kita juga sudah mendisiplinkan diri, termasuk anak-anak, untuk setiap kali sebelum masuk kamar kita, jadi gua nginep sama anak-anak ya. Jadi sebelum masuk ke kamar anak-anak, kita semprot dulu kaki kita dengan alkohol. Nah, terus sebelum naik ranjang, kita semprot lagi dengan alkohol, just to make sure gitu. Yes, benar-benar. Jadi prokesnya benar-benar luar biasa ketat lah ya pokoknya. Tambah ketat lagi, coba bayangin. Nah, terus kita juga usahakan semua alat piring, sendok, garpu itu benar-benar terpisah buat gua doang. Jadi benar-benar dikhususkan buat gua, makannya pakai itu lagi. Gua cucinya pun di dalam. Jadi keluar bersih. Mereka dia cuma taruh langsung makanannya ya. Terus masukin lagi, terus gua yang cuci gitu-gitulah. Untungnya kita ada satu kamar yang emang lengkap ya sama kamar mandi dalam ya. Jadi nggak mengharuskan gua keluar ruangan dan gua bisa full isoman tanpa harus interaksi sama Iron dan anak-anak. Nah, tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada kamar mandi dalam juga dan harus keluar, nah itu prokesnya harus lebih hati-hati ya. Yes, jadi pada saat orangnya udah keluar, masuk lagi ya semprot alkohol semuanya, termasuk bagian-bagian kamar mandi yang memang akhirnya disentuh. Yes, very betul. important. Ya, dan baju-baju kotor kita selama isoman itu jangan dikeluarin, disimpan aja dalam kamar, dimasukin ke satu plastik laundry ya. Yes. Jadi benar-benar dikumpulin di situ aja, nanti udah kita negatif, nah baru deh dicuci barengan langsung semuanya. Pokoknya dipisahin deh semua barang-barang kita yang positif ini dari yang keluarga lainnya lah pokoknya gitu. Termasuk sampah pun kita ada plastik sampah, masukin semua di plastik sampah, diikat. Nah, jeda beberapa hari baru sekalian disemprotin alkohol dulu, baru akhirnya kita buang. Yes, betul. Gua pas di hari ke-6 dari isoman, penciuman gua tuh hilang. Nah ini nih, terus tiba-tiba Meli teriak, "Dad, nggak bisa cium!" Kayak everybody panic and everything gitu. Penciuman gue hilang, totally hilang gitu loh. Gue nggak bisa nyium apapun. Jadi gue nggak bisa ngerasain apapun yang gue makan rasanya plain banget.